Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anandaku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan Bu Rini pada video pembelajaran PPKN. Nah, pada video pembelajaran PPKN kali ini, Bu Rini akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama membahas tentang persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran kali ini, Bu Rini berharap anak-anak dapat menjelaskan kembali peran sikap persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, menjaga persatuan itu sangatlah penting. Kenapa? Karena pada dasarnya negara kita Indonesia itu terdiri dari banyak keberagaman, baik keberagaman suku, budaya maupun agama, dan juga banyak keragaman yang lainnya. Nah, bagi bangsa Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam rangka merebut, mempertahankan, dan juga mengisi kemerdekaan. Merebut kemerdekaan ini sudah dilaksanakan oleh pahlawan-pahlawan kita sejak sebelum merdeka. Mereka selalu bersatu dan menjaga persatuan supaya mereka bisa mengusir penjajah dan juga meraih kemerdekaan. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan itu ada dan dilakukan oleh bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan nasional kita pada saat setelah merdeka. Seperti yang kita tahu, setelah kita memproklamasikan kemerdekaan itu masih ada bangsa Belanda yang ingin kembali menjajah negara kita. Maka pahlawan-pahlawan nasional kita mempertahankan kemerdekaan kita dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian mengisi kemerdekaan ini adalah tugas kita. Dalam mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini, sebaiknya kita selalu menjaga persatuan dan juga kesatuan. Nah, sebagai warga negara, kita wajib untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan itu. Nah, bukti bahwa bangsa Indonesia itu sudah bisa menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Nah, dalam menjaga persatuan dan kesatuan, kita mengenal sebuah semboyan, yaitu bersatu kita teguh. Artinya adalah menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Kekuatan inilah yang nantinya akan mewujudkan tujuan kita bersama. Nah, bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama harus tetap bersatu demi tercapainya bangsa Indonesia yang adil dan juga nantinya bisa sejahtera. Nah, persatuan dan kesatuan itu bisa kita wujudkan dalam berbagai bidang. Pertama, dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan itu kita berharap meratanya pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencetak generasi yang unggul. Jadi, pendidikan baik di wilayah Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera dan juga pulau lainnya itu diharapkan sama-sama maju seperti itu. Kemudian di bidang ekonomi itu ada beberapa kegiatan ekonomi yang merata dan berjalan dengan asas kekeluargaan. Jadi perekonomian yang maju itu tidak hanya berada di Pulau Jawa saja, tetapi di luar Pulau Jawa itu diharapkan dengan adanya persatuan dan kesatuan itu bisa mewujudkan perekonomian yang merata. Nantinya kalau ekonomi di Indonesia ini merata, kita akan bisa hidup sejahtera. Kemudian bidang sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya itu mengisyaratkan masyarakat Indonesia yang mengayomi, melestarikan, dan juga menghormati keragaman budaya di Indonesia. Di bidang pertahanan dan keamanan itu
kita bisa mewujudkan wilayah Indonesia yang aman, damai, dan bebas konflik jika masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita ke contohnya di bidang pendidikan. Bagaimana sih sikap kita untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan di bidang pendidikan? Nah, contohnya kita bisa menggerakkan kegiatan literasi di Indonesia. Jika kita ada kelebihan uang misalnya, kita bisa menyumbangkan beberapa buku, atau kita bisa bersama-sama mengajak teman-teman kita untuk menggalakkan literasi di Indonesia. Seperti itu. Kemudian di bidang ekonomi, kegiatan ekonomi yang bisa merata. Jadi misalnya saja kita bisa memberdayakan potensi kekayaan lokal. Jadi masyarakat kita itu kita bisa membeli produk-produk dalam negeri. Jadi mengurangi untuk mengkonsumsi produk-produk impor, meskipun boleh, tapi kita upayakan untuk selalu mengkonsumsi produk-produk di dalam negeri. Ya, misalnya kita membeli kebutuhan sehari-hari itu produk dalam negeri, entah itu tas, sepatu, baju. Tidak harus membeli yang impor, tapi kita memberdayakan ekonomi di dalam negeri untuk memajukan, sama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang nantinya bisa lebih sejahtera. Di bidang sosial budaya itu kita bisa mengadakan beberapa pentas seni, atau kita ikut melestarikan budaya itu dengan mempelajari tarian-tarian daerah, bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, karena kita beragam sekali ya. Nantinya kalau kita mau mempelajari budaya daerah yang bukan hanya dari kita sendiri, kita seperti menjelajah negara Indonesia. Nah, alangkah lebih baiknya juga kita tidak melupakan dan juga tidak meninggalkan budaya daerah di lingkungan kita. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan itu kita harus mau bersatu menjaga keutuhan wilayah dan daerah yang ada di Indonesia. Kita harus melestarikannya, kita harus menjaga keutuhannya. Misalnya Indonesia itu kan terdiri dari berbagai pulau. Dari pulau yang sangat besar maupun pulau-pulau yang kecil. Nah, pulau-pulau kecil ini berpotensi untuk istilahnya diambil atau dikuasai oleh negara asing. Nah, jangan sampai kita membiarkan begitu saja pulau-pulau ini dikuasai oleh negara asing. Kita harus mempertahankannya, kita harus menjaganya untuk negara kita. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Tuliskan contoh kegiatan dan persatuan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Ananda, di bidang pendidikan dan ekonomi. Itu masing-masing cukup satu saja. Anak-anak bisa dituliskan di buku tulis PPKN dalam bentuk tabel yang sudah Bu Rini contohkan. Baik, sekian dulu pembelajaran dari hari ini. Oh ya, mohon maaf, itu minimal satu saja. Kalau misalnya nanti anak-anak bisa menuliskan lebih dari satu, yaitu 2, itu sangat boleh sekali. Baik, dari Bu Rini, apabila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Bu Rini berpesan anak-anak tetap semangat belajar. Kita sudah melewati hampir 2 bulan pembelajaran, mungkin lebih. Bu Rini berharap anak-anak tetap semangat dan juga jaga kesehatan dengan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dari Bu Rini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.